selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan dialog khusus pembangunan Kota Medan bersama dengan saya, Balkis Siregar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pelaksanaan MTQ ke-58 Kota Medan tahun 2025. Namun sebelum memasuki pembahasan, kita sudah kehadiran beberapa narasumber yang sudah berada di tengah kita. Di antaranya dari Ketua LPTQ Kota Medan, Bapak Haji Damri Tambunan SHI SPDI MPDB. Dan juga ada Ketua MUI Kota Medan, Bapak Dr. Haji Hasan Matsum MAG. Juga ada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Medan, Bapak M. Sofyan Esos MAP. Halo, selamat pagi, apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Selamat pagi. Alhamdulillah. Baik pemirsa, saya ingin berbincang kepada narasumber kita pada hari ini. Namun sebelumnya terlebih dahulu saya ingin bertanya nih mengenai pemerintahan dari Kota Medan nih. Kira-kira nih, Kota Medan merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia. Nah, Kota Medan memiliki tagline apa ini kira-kira Bapak? Silakan boleh dari Bapak Sofyan. Baik. Terima kasih Mbak Balkis. Jadi saat ini Medan di bawah kepemimpinan Bapak Riko Triputra Bayu-Waas dan Bapak Jakiuddin Harahap selaku Wakil Wali Kota ya, untuk masa periode tahun 2025-2030 memiliki semangat untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh warga Kota Medan. Karena kita ketahui bahwasanya melayani dengan baik dan sungguh-sungguh itu adalah merupakan kewajiban daripada pemerintah, dan menerima pelayanan yang baik dan prima itu adalah merupakan hak dari warga Kota Medan. Untuk itu Bapak Wali Kota dan Bapak Wali Kota memiliki tagline Medan untuk semua, mengandung makna bahwasanya Medan ini harus kita bangun secara bersama-sama antara pemerintah Kota Medan dengan warga Kota Medan dan stakeholders lainnya. Dan hasil dari pelaksanaan pembangunan di Kota Medan ini adalah untuk dinikmati semua warga kota. Saya kira demikian, Mbak Balkis. Terima kasih kepada Bapak Sofyan. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini Kota Medan dipimpin oleh Wali Kota Medan yaitu Bapak Riko Waas dan juga wakilnya Bapak Zakiuddin yang mana memiliki tagline Medan untuk semua. Ini juga memiliki makna bahwasanya Kota Medan itu memiliki beragam adat dan budaya juga kultural yang mana merupakan kota dengan bentuk majemuk masyarakat namun tetap hidup dalam harmonis. Benar ya Bapak? Baik, pemirsa, kita akan memasuki pembahasan kita pada pertemuan kali ini mengenai pelaksanaan MTQ ke-58 Kota Medan tahun 2025, yang mana seperti dapat kita ketahui bersama bahwa MTQ ini adalah Musabaqah Tilawatil Quran, merupakan perlombaan pembacaan Al-Quran terbesar di Indonesia yang diadakan setiap kota, dan ini merupakan agenda rutin tahunan yang mana ini mewakili tingkat kecamatan dari Kota Medan. Dan tentunya juga saya ingin kembali bertanya kepada narasumber kita berikutnya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Haji Damri Tambunan SHI SPDI MPD selaku Ketua LPTQ Kota Medan. Ini LPTQ ini lembaga pengembangan Tilawatil Quran. Oke. Baik Bapak, saya ingin bertanya, apakah tema MTQ Kota Medan ke-58 tahun 2025 kali ini? Ya, MTQ Kota Medan di tahun 2025
itu adalah MTQ yang ke-58. Yang apabila kita lihat di berbagai macam kabupaten kota, tidak semuanya melaksanakan MTQ. Karena di setiap tahun ganjil itu ada namanya STQH, Seleksi Tilawatil Quran. Jadi, dan nanti di tingkat Sumatera Utara, itu juga STQH, bukan MTQ. Tetapi Kota Medan selalu melaksanakan musabaqah tilawatil Quran setiap tahunnya. Perbedaannya tidak semua cabang dan golongan yang dimusabaqahkan di tingkat Kota Medan itu akan diutus ke tingkat Provinsi Sumatera Utara yang insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 10 sampai 16 Mei yang akan datang. Dan itu juga berpusat di Kota Medan. Dan tetapi kita, Kota Medan tetap melaksanakan MTQ ke-58. Walaupun nanti STQH-nya di tingkat Sumatera Utara itu ke-19. Dan pemerintah Kota Medan, LPTQ Kota Medan itu membuat satu tema bagaimana supaya merajut kebersamaan Medan untuk semua. Jadi di berbagai macam spanduk, di berbagai macam stiker itu ada dibuat bahwa bagaimana supaya Medan itu untuk semua, semua untuk Medan. Makanya tema yang diusung di pelaksanaan MTQ ke-58 ini itu bisa dimasuki oleh semua pihak. Karena memang Al-Quran itu adalah rahmatan lil alamin. Apalagi kemarin di hari Sabtu pagi ketika 19 April itu ada pawai ta'aruf. Dan itu juga adalah merupakan satu kebersamaan kita seluruh masyarakat Kota Medan untuk menyemarakkan pembukaan musabaqah tilawatil Quran ini. Dan semuanya insya Allah sudah bergabung dalam MTQ ini dan semua kecamatan sudah melaksanakan kegiatan MTQ di tingkat kecamatan di bulan Februari kemarin. Dari tanggal 1 sampai 28 Februari itulah hasil daripada seleksi kecamatan yang akan diutus di tingkat Kota Medan. Itu saja. Baik, terima kasih Bapak. Pemirsa, seperti yang dapat kita dengar tadi yang disampaikan kepada narasumber kita bahwa tema MTQ Kota Medan ke-58 tahun 2005 kali ini adalah mewujudkan masyarakat cinta Al-Quran dan merajut Medan untuk semua. Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita dengan narasumber kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas. benar-benar amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. Oh, it's beautifully done. Floyer Pierre, so he has. Oh, super goal. towards the goal. Already in his young career, and he does just place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog khusus pembangunan Kota Medan dalam iNews Sumut. Dan tentunya masih bersama dengan saya, Balki Siregar. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita dengan narasumber kita dari Ketua MUI Kota Medan, Bapak Dr. Haji Hasan Matsum MAG. Saya ingin bertanya kepada Bapak,
apakah maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan MTQ Kota Medan ke-58 tahun 2025 ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Hemis TV dimanapun berada. Alhamdulillah pada tahun ini pemerintah Kota Medan dapat melaksanakan Musabaqah Tilawatul Quran yang ke-58. Walaupun tadi disampaikan oleh Ketua LPTQ, tahun ini sebetulnya adalah tahun STQ, hanya seleksi. Tapi karena pemerintah Kota Medan ini luar biasa berbangga hati dengan Al-Quran, ingin membesarkan Al-Quran, dan ingin memasyarakatkan Al-Quran, terutama menumbuhkan cinta Al-Quran kepada masyarakat Muslim Kota Medan, maka kita melaksanakan MTQ ini. Sesuai dengan tema yang diusung di penggalan pertama itu tadi, yaitu mewujudkan masyarakat cinta Al-Quran, maka kita tidak bisa mencintai tanpa lebih dahulu memahami. Kita mulai dari menjadikan MTQ ini sebagai media untuk mendidik masyarakat terhadap baca tulis Al-Quran. Nah, di sana, di arena, walaupun terpisah-pisah tempatnya, itu ada arena untuk bagaimana menulis Al-Quran dengan baik. Diajarkan di sana. Jadi Mbak Balkis juga nanti bisa berkesempatan ke sana, belajar menulis Al-Quran. Luar biasa di sana. Insya Allah nanti Nah, saya akan setelah coba. itu ada lagi arena untuk bagaimana kita menampilkan keindahan-keindahan bacaan Al-Quran. Karena memang Al-Quran ini berbeda dengan bahasa yang lain, termasuk bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia kita tidak ada aturan hukum panjang pendek bacaan, tidak ada. Betul. Ya, tapi dalam Al-Quran itu kita ada pandang pendek bacaan, dan ini memang diajarkan dalam kajian-kajian Al-Quran ini. Nah, ini yang pertama, tujuan kita adalah MTQ ini dijadikan sebagai media untuk menumbuh kembangkan kemampuan baca tulis Al-Quran ini. Itu yang pertama sekali. Dan kita harapkan dengan begitu musuh cinta. Betul. Nah, setelah dia mampu baca tulis, kita harapkan dia juga bisa memahami. Nah, di arena ini dilombakan pemahaman itu. Kalau kata Ketua LPTQ ini, di dalam program mereka di sana itu ada namanya Fahmil Quran, ada Syarhil Quran. Fahmil Quran itu ya bagaimana peserta itu betul-betul dalam pemahamannya yang dibuktikan dari kemampuan mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pengujinya atau dewan hakimnya, dewan jurinya. Ditanyakan, ya mungkin ketika bicara tentang hukum di ayat berapa surah apa terdapat. Nah, nanti peserta langsung menjawab. Ini kan pemahaman mereka. Gitu, itu dia. Yang kedua adalah mereka bisa mensyarah, ada syarhil Quran. Mereka bisa menjelaskan dengan apik tujuan-tujuan dari teks-teks Al-Quran tersebut. Tadi oleh Ketua LPTQ disebutkan bahwa MTQ ini kita laksanakan dalam rangka memasyarakatkan Al-Quran, bahwa Al-Quran ini ditujukan untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu. Nah, nanti ditanya oleh pensyarahnya, dijelaskan itu. Apa maksud wa ma arsalnaka? Itu semua dijelaskan supaya masyarakat paham, masyarakat mengetahui apa yang sebetulnya diinginkan dari Al-Quran. Sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman terhadap maksud dari Al-Quran. Jadi jangan lagi ada kata-kata bahwa Al-Quran mengajarkan intimidasi, Al-Quran mengajarkan ketidaksederajatan. Tidak. Kita egaliter itu sangat diajarkan Al-Quran. Nah, inilah yang kedua, setelah kita jadikan MTQ sebagai media untuk kemampuan baca tulis, kita jadikan juga MTQ ini sebagai media untuk memahamkan Al-Quran, baik oleh peserta juga kepada masyarakat. Nah, dengan mereka tahu baca tulis, mereka paham bahwa isi kandungan Al-Quran ini betul-betul ini untuk mendidik masyarakat menjadi masyarakat yang humanis, masyarakat yang cinta damai, masyarakat yang baik, pasti akan tumbuh cinta. Bahkan boleh jadi bukan hanya umat Islam yang cinta Al-Quran, non-Muslim juga cinta Al-Quran. Dalam arti apa? Karena Al-Quran mengajarkan yang baik. Betul. Mereka cinta dengan Al-Quran itu karena
bukan dari sisi akidahnya ya, tapi dari sisi bahwa Al-Quran mengajarkan hal-hal yang baik. Itu di situ yang mau kita masyarakatkan sebagai tujuan dari MTQ ini. Ya, saya kira seperti itu, Mbak Balkis. Baik, terima kasih Bapak. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tujuan dari pelaksanaan MTQ ke-58 Kota Medan tahun 2025 ini tidak hanya merupakan ajang perlombaan membaca Al-Quran, tapi ini juga bisa dijadikan sebagai media ataupun wadah untuk menumbuh kembangkan kemampuan baca tulis Al-Quran, juga meningkatkan pemahaman mengenai makna yang terkandung dari dalam Al-Quran sehingga menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran. Dan tentunya juga dengan menggali nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Al-Quran bisa dijadikan sebagai pedoman hidup, seperti yang Bapak bilang tadi bahwa Al-Quran ini bersifat rahmatan lil alamin. Bisa kita artikan itu merupakan inspirasi untuk kita semua dapat berkelakuan baik dan dapat memiliki hidup yang berkah. Dan tentunya juga pemirsa, dari pelaksanaan MTQ ini bisa menciptakan qori-qoriah dan juga hafiz-hafizah terbaik dan unggul tentunya ya Pak. Baik, terima kasih Bapak. Dan pemirsa, saya akan kembali bertanya kepada Bapak M. Sofyan SOS MAP selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Medan. Dari manakah sumber dana pelaksanaan MTQ Kota Medan ke-58 tahun 2025? Baik, terima kasih Mbak Balkis, kalian yang kami hormati. Pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran ke-58 tahun 2025 tingkat Kota Medan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Medan tahun 2025. Dari APBD Kota Medan itu tadi ya, kemudian dialokasikan pada dua bagian atau dua perangkat daerah. Yang pertama di Kecamatan Medan Deli. Kita ketahui bersama bahwasanya Medan Deli adalah merupakan tuan rumah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ini. Jadi alokasi anggaran itu diposkan pada anggaran di pemerintah Kecamatan Medan Deli. Berikutnya yang juga mendapatkan pos dari APBD Kota Medan tahun 2025 untuk Musabaqah Tilawatil Quran ini adalah LPTQ Kota Medan, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Medan. Jadi sebagian daripada dana atau anggaran untuk pelaksanaan musabaqah ini ada di LPTQ Kota Medan ya, melalui mekanisme atau skema hibah. Jadi pemerintah Kota Medan ya menghibahkan dana kepada LPTQ Kota Medan dalam rangka atau termasuk untuk pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ini, di luar daripada untuk kegiatan-kegiatan lainnya, seperti misalkan nantinya Kota Medan melalui LPTQ Kota Medan akan mengirimkan delegasi atau utusan ya, atau kontingen atau kafilah ke Musabaqah Tilawatil Quran atau STQH juga ke tingkat provinsi. Nah, dari dana itulah kita ambil dan gunakan. Kemudian juga saya harus terangkan bahwasanya dana yang ada di LPTQ itu tadi yang merupakan hibah dari pemerintah Kota Medan juga diperuntukkan untuk pengembangan Al-Quran ya di tingkat kecamatan ya, melalui pelatihan-pelatihan dan lain sejenisnya. Saya kira demikian Mbak Balkis, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Bapak Sofyan. Dan pemirsa, seperti yang dapat kita dengarkan bersama paparan yang disampaikan oleh Bapak Sofyan, bahwasannya dari pelaksanaan MTQ Kota Medan 58 tahun 2025 ini anggarannya berasal dari APBD, benar ya Pak? Ini merupakan anggaran kan pendapatan dan belanja untuk daerah Kota Medan khususnya ya Pak. Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, sahurnya, hari tua, puasa, iNews sore setiap hari. tahajud, hipotermia, kartu, pembunuhan, Sritex, iNews Room setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan. Penumpang bersenja. dugaan pengoplosan, iNews Prime Senin sampai Jumat. Layus malam, profesi, Jawa Tengah, Donggongan. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas. dan amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog khusus pembangunan Kota Medan dalam iNews Sumut dan tentunya masih bersama dengan saya, Balkis Egar. Dan kita akan kembali berbincang dengan narasumber kita mengenai pelaksanaan MTQ ke-58 Kota Medan tahun 2025. Baik, saya ingin kembali bertanya kepada Ketua LPTQ Kota Medan, Bapak Haji Damri Tambunan SHI dan SPDI MPD. Ya. Apa sajakah jenis cabang yang dimusabakahkan pada pelaksanaan MTQ Kota Medan ke-58 tahun 2025 ini Pak? Ya, seperti biasanya di MTQ itu ada beberapa cabang dan golongan yang akan dimusabakohkan. Dan ada tambahan di tahun 2025 ini karena ini STQH, seleksi tilawatil Quran dan hadis, dan ada 10 cabang dan 54 golongan. Dari 10 cabang itu ada seni baca Quran, seperti yang disampaikan Ketua MUI tadi, ada bagaimana cara kita membaca Al-Quran, kemudian ada hafalan Quran, itulah hafiz-hafiznya, ada 1 juz, ada 5 juz, ada 10, 20, dan 30. Kemudian ada tafsir Quran, tafsir bahasa Arab, tafsir bahasa Inggris, dan tafsir bahasa Indonesia. Kemudian ada seni kaligrafi Al-Quran, itulah tadi yang ditulis. Dan tahun ini ada tambahan 1, yakni adalah digital. Jadi ada hiasan mushaf, ada naskah, ada kontemporer, ada digital. Kemudian ada fahmil Quran, seperti cerdas cermat atau CCIQ dulu, cerdas cermat ilmu Quran, itu namanya fahmil Quran. Dan ada syarhil Quran. Syarhil Quran itu bagaimana mensyarahkan Al-Quran. Ada yang baca, ada yang mensyarahkan, dan ada yang menerjemahkan Quran itu. Kemudian ada seni kaligrafi Al-Quran. Kemudian ada karya tulis ilmiah Al-Quran. Kemudian ada hafalan 100 hadis yang bersanad, dan ada hafalan 500 hadis yang tidak bersanad. Dan tambah 1 lagi, yakni adalah karya tulis ilmiah hadis. Dan ini adalah cabang yang terbaru. Jadi ada 10 cabang dan 54 golongan. Baik Pak, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih, apa pengertian dari sanad yang tadi Bapak sampaikan? Sanad itu adalah rantai. Misalkan hadis ini disampaikan Rasulullah, kemudian siapa yang mendengar Rasulullah menyampaikan itu? Biasanya diawali dengan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Jadi dari Abi Hurairah
Kemudian Rasulullah SAW bersabda. Jadi ada sanadnya, ada rantainya. Dari sipolan ke sipolan, sipolan ke sipolan. Dan itu akan disampaikan seluruh peserta ketika dalam musabaqah hadis yang bersanad. Seperti itu. Kemudian ada karya tulis ilmiah hadis yang juga masuk tahun ini. Tahun kemarin belum ada. Dan ini adalah musabaqah yang terbaru. Dan ini sudah dilaksanakan mulai semalam. Dan ada 3 babak, ada penyisihan, ada semifinal, dan ada final. Jadi anak-anak kita yang sudah terdaftar itu dari berbagai macam kecamatan akan semua ikut. Dan khusus di Fahmil dan Syarihil Quran, tidak hanya utusan kecamatan, tapi ada utusan dari madrasah aliyah. Jadi madrasah aliyah, baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Medan, mereka juga ikut andil dalam 2 cabang ini, Fahmil Quran dan Syarihil Quran. Kemudian sudah masuk daftar ke kita itu 653 peserta. 323 peserta pria ataupun putra. Kemudian ada 330 peserta dari putri. Itulah semuanya yang sudah di screening. Karena tahun ini peserta yang menjadi peserta NPQ ke-58 sudah teruji di screening oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Jadi betul-betul anak-anak putra terbaik Kota Medan. Jadi tidak ada yang berdomisili di luar Kota Medan. Dan ini hasil evaluasi dari NPQ ke-57 kemarin di Tuntungan. Jadi harapan kita, Al-Quran ini kita mulai dengan seperti ini, karena yang diharapkan dari semua pelaksana kegiatan panitia itu juga adalah syafi'an li ashabih. Jadi ada hadis Rasul, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Jadi kita ingin mau mendapatkan syafaat Al-Quran nantinya. Jadi peserta, pelaksana, ofisial, Dewan Hakim kita ada 149 orang. Dari semua cabang dan golongan itu sudah kita salurkan ke semua. Kemudian ada ketua Dewan Hakim, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan ada 9 orang pengawas dalam pelaksanaan MTQ ini. Jadi ada 212 orang yang juga sudah di-SK-kan oleh Bapak Wali Kota Medan dan sudah dilantik beberapa hari yang lalu. Dan itu adalah semuanya tujuan ini, baik pelaksana, itu adalah bagaimana supaya menjadi sahabat-sahabat Al-Quran. Yang diharapkan adalah syafaat di hari akhir yang akan datang. Ini harapan kita semua. Jadi kepada peserta yang sudah terdaftar, sudah diberikan nomor NPP, yang sudah mulai kemarin, hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Sampai nanti di penutupan kita akan umumkan pemenang-pemenang tersebut. Tapi ada pesan kita, la tahsabil majada tamron anta akiluha, lantab kulin majada hatta talqa sabar. Jadi kalau menang pun jangan terlalu bangga. Kalaupun seandainya tidak mendapatkan prestasi, ini adalah kemenangan yang tertunda. Mungkin di MTQ ke-59 nanti insya Allah lebih baik lagi. Betul. Kemudian pemenang-pemenang ini nanti akan kita buat nanti training centernya. Ada pusat pelatihan, kemudian kita utus nanti untuk tingkat provinsi. Itulah namanya STQH. Jadi tidak semua cabang yang akan dibawa ke sana. Jadi Fahmil Quran, Syarihil Quran itu nggak dibawa. Yang dibawa hanya 4 golongan saja. Dan itu ada 4 cabang dan itu ada 11 golongan yang akan kita bawa nanti untuk mengikuti seleksi tilawatil Quran dan hadis di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Insya Allah. Insya Allah. Luar biasa sekali pemirsa. Seperti yang kita dapat saksikan bersama tadi pemaparan dari salah satu narasumber kita bahwasannya jenis cabang yang dimusabakakan pada pelaksanaan MTQ kali ini diantaranya ada 10 cabang ya Pak, ya. Dan ada sekitar 54 golongan. Untuk cabangnya diantaranya ada cabang seni baca Al-Quran, cabang kiraat Al-Quran, cabang hafalan Al-Quran, cabang fahmi Al-Quran, cabang syahri Al-Quran, cabang seni kaligrafi Al-Quran, cabang tafsir Al-Quran, cabang karya tulis ilmiah Al-Quran, cabang
karya tulis ilmiah al-hadis, dan cabang hafalan hadis. Dan tentunya juga untuk tahun kali ini ya ada tambahan spesial yaitu cabang digital tadi ya Pak. Ya, Seperti Bapak kaligrafi sampaikan, digital. Ya. di antaranya ada dari bidang kontemporer Iya. dan sebagainya. Dan sebagainya. Dan tentunya juga untuk cabang Fahmi juga Syahri Al-Quran, ini ada tambahan peserta dari utusan madrasah dan aliyah. Iya, benar. Betul sekali. Dan tentunya sudah terdaftar sekitar 600-an peserta Iya. yang tentunya sudah melewati proses screening, yang mana Iya. ini bertujuan untuk menentukan domisili warga Kota Medan, karena ini perlombaan khusus untuk Kota Medan, Medan. betul ya Pak ya. Dan nantinya juga para pemenang akan dibawa ke training center yang mana Iya. untuk diadu lagi di tingkat Dilatih. dilantik, Dilatih dilatih supaya insya Allah mudah-mudahan dapat prestasi di Sumatera dapat Utara. prestasi untuk tingkat provinsi, betul ya Sumatera Pak. Utara. Nah tadi Bapak sempat menyinggung mengenai pemenang nih. Ya. Pastinya untuk mendapatkan pemenang itu perlu penilaian. Iya. Yang tadi Bapak sampaikan bahwa dalam perlombaan Al-Quran ini sudah ada sekitar 149 Dewan Hakim. Dewan Hakim. Nah, berbicara mengenai Dewan Hakim pasti berhubungan dengan kriteria penilaian peserta. Kira-kira gimana kriteria penilaian Ya. pada peserta untuk pelaksanaan MTQ kali ini? Boleh Bapak dilanjutkan kembali? Baik. Di setiap Dewan Hakim itu kita bentuk per majelis. Ada beberapa majelis-majelis dari beberapa cabang itu kita satukan. Contoh kaligrafi. Kaligrafi kita buat 2 majelis. Nanti hiasan mushaf, kemudian naskah, ada tersendiri. Ada kontemporer, ada digital, itu nanti tersendiri. Dan itu semua, Dewan Hakim itu kita kasih belangko penilaian. Setiap Dewan Hakim kita kasih belangko penilaian. Seperti misalkan di bidang seni baca Al-Quran, ada tajwid, ada fasohah, kemudian ada lagu, ada suara. Jadi semua Dewan Hakim ini sudah kita bagi-bagi, misalkan di fasohah ada 3 orang. Jadi 3 orang ini akan menilai seorang peserta yang tampil sesuai dengan nilai yang dia buat. Yang sudah ditetapkan ada nilai, misalkan nilai maksimalnya. Kemudian nanti akan dibantu dengan panitera, kemudian ada pembantu panitera yang akan menghitung semua nilai itu, kemudian ketika rapat majelis ditentukanlah siapa pemenangnya. Kemudian ini sudah dilaksanakan setiap tahun, maka belangko-belangko itu sudah disalurkan ke semua Dewan Hakim melalui panitera yang sudah ditunjuk. Dan nanti ketika rapat majelis ini, sidang majelis, penentuan pemenang, itulah yang akan diumumkan nanti pada saat penutupan MTQ ke-58. Dan sekaligus itu adalah peserta yang akan kita bawa ke tingkat Sumatera Utara. Jadi sudah semua masing-masing bidangnya, ya jelas ahli hadis ke hadis gitu kan, kemudian kaligrafi ke kaligrafi, dan itu sudah ada format-format yang kita buat dalam penilaian. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya tidak ada persoalan di dalam penilaian. Jadi kita selalu titipkan kepada Dewan Hakim, tidak ada bisikan, tidak ada titipan. Yang ada adalah bagaimana supaya pengembangan ini terlaksana. Jadi bahkan ada satu Dewan Hakim yang kita buat peraturannya, kalau anaknya tampil dan dia yang menilainya, maka Dewan Hakim ini tidak akan menilai. Jadi seperti ke nasional, 3 Dewan Hakim sebagai pembanding, apabila satu tidak menilai ini, maka 2 ini akan dijumlahkan dibagi 2. Misalkan Dewan Hakim 1 27 nilainya, ini 28, maka dibagi 27,5 nilai yang di sini. Seperti itulah ketika kita melaksanakan technical meeting kepada Dewan-Dewan Hakim kita. Termasuk misalkan ada yang sakit, Dewan Hakim itu tiba-tiba sakit, itu juga ada peraturan-peraturan tersendiri yang kita buat bagaimana supaya terlaksana dan penilaian itu tidak akan terganggu. Dan insya Allah diawasi oleh 9 pengawas.
Jadi kemarin Pak Wali Kota juga meminta MUI juga harus ikut. Biasanya ketua MUI ini adalah Dewan Hakim di bidang karya tulis ilmiah Al-Quran. Tapi tahun ini kita buat menjadi Dewan Pengawas yang bisa mengawasi kegiatan tidak hanya pada saat pelaksanaan, tapi sebelum pelaksanaan gitu. Seperti misalkan kita sudah membuat tatib kemarin dari Kesra, dari Kemenak, dari FKUB, bagaimana supaya MTQ ini tidak ada, biasalah kadang-kadang terjadi sesuatu gitu. Kita sudah buat juknis itu. Bahkan kita juga mengkaji kemarin agar supaya stand dan bajar itu tidak ada jual-jualan petas-petasan gitu, tidak ada jual termasuk jual rokok ya Ustaz, termasuk jual rokok, tidak ada jual minuman keras, bahkan tidak ada jual tato-tato itu untuk anak-anak. Jadi ini semua disterilkan dan alhamdulillah melalui pemerintah Kota Medan ini disampaikan ke seluruh OPD, perangkat daerah, ke seluruh kecamatan. Kadang-kadang stand-stand ini juga tidak boleh membuat namanya itu tak bagus. Misalkan nasi goreng iblis gitu, tak boleh. Jadi hal ini juga sampai kita kaji ke sana, yang tujuannya adalah supaya tidak ada di benak anak-anak kita yang ke sana itu tidak ada yang tak baik. Jadi kita buat semuanya bagaimana supaya cinta Quran tadi. Betul. Jadi Baik Pak, sebelum kita memasuki mengenai serba-serbi ya pelaksana dari MTQ tadi, Bapak sempat singgung mengenai bazar. iya. Nah, untuk saat ini saya ingin fokus dulu nih mengenai tadi kriteria penilaian Dewan Hakim kepada para peserta yang ikut dari MTQ ini, dan tentunya harapan kita ini Dewan Hakim dapat bersifat suportif, adil dan jujur, yang mana sebelum menilai pada perlombaan Dewan Hakim sudah melalui technical meeting. Dan tentunya tidak ada yang dapat mempengaruhi kriteria penilaian, betul ya Pak? Betul. Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita akan kembali lagi sesaat lagi. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, Siap menjalankan tugas. dan amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. Beautifully done. Troy again, so he has. Oh, super goal towards the goal. Many times already in his young career, and he does place it. Oh, doesn't he do that? Come on with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog khusus pembangunan Kota Medan dalam iNews Sumut, dan tentunya masih bersama dengan saya Balki Siregar. Kita akan kembali membahas mengenai pelaksanaan MTQ ke-58 Kota Medan tahun 2025. Nah, berbicara mengenai pelaksanaan ini, saya ingin bertanya kepada Bapak M. Sofyan Esos MAP selaku Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Medan. Di mana dan berapa lama pelaksana dari MTQ Kota Medan ke-58 tahun 2025 ini, Pak? Terima kasih Mbak Balkis, pemirsa iNews yang saya hormati. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-58 tahun 2025 tingkat Kota Medan ini berlangsung mulai dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 26 April 2025, selama 8 hari. Pelaksanaannya dilaksanakan di Kecamatan Medan Deli sebagai tuan rumah. Jadi
pelaksanaan MTQ ini di tingkat kota setiap tahunnya kita gilir ya, di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Medan sebanyak 21 kecamatan. Dan titik daripada lokasi pelaksanaan MTQ tahun ini ada di Kelurahan Kota Bangun. Tepatnya di Jalan Yos Sudarso kilometer 10,5. Pada pelaksanaan di titik lokasi saat ini memang sudah kita persiapkan sedemikian rupa dimulai pada bulan Februari yang lalu. Bagaimana agar seluruh peserta beserta dengan juga masyarakat ya, termasuk Dewan Pengawas dan Dewan Juri dan seluruh stakeholders ini merasakan kenyamanan dalam mengikuti atau menyaksikan kegiatan ini di area yang kurang lebih luasnya 3,5 hektar ya, dan ini adalah milik dari salah seorang warga kita di Kota Medan yang dengan senang hati meminjam pakaikan tanahnya kepada pemerintah kota untuk selama pelaksanaan ini. Jadi demi kenyamanan daripada seluruh pihak, kita tahu jalan Yos Sudarso itu merupakan jalan utama atau jalan lintas menuju ke pelabuhan. Betul. Nah, ini masalah parkir nih. Parkir itu alhamdulillah di area yang tersedia ini itu sangat memungkinkan untuk seluruh kendaraan yang kita saksikan kemarin pada saat pembukaan. Itu jumlahnya luar biasa. Sepeda motor itu ribuan ya, untuk kendaraan roda 4 itu ada ratusan. Seluruhnya bisa tertampung di dalam area ini. Betul, luar biasa sekali. Luar biasa, alhamdulillah. Dan penentuan tempat ini itu kemarin oleh Bapak Wali Kota. Kita tawarkan beberapa opsi dan Bapak Wali Kota memilih tempat ini. Nah, yang kemudian di area ini juga kita bisa melaksanakan juga bazar UMKM. Betul. Bazar UMKM tahun ini agak berbeda dengan yang sebelumnya ya. Ada 100 pelaku UMKM dari 21 kecamatan yang kita undang kepesertaannya melalui Dinas Koperasi Perindak Kota Medan. Kita buatkan standnya, kita buatkan sarana prasarana pendukungnya, kita siapkan dan kita gratiskan seluruhnya. Karena memang stand ini tidak termasuk dalam rencana anggaran biaya oleh panitia. Nah, dan biasanya ini swadaya atau swadana daripada pelaku UKM. Namun untuk tahun ini kita gratiskan ya, kita mengundang sponsor, dalam hal ini Bank Sumut. Nah, Bank Sumut berkenan untuk ikut berperan dalam MTQ ini sekaligus memajukan UKM yang ada di Kota Medan. Jadi dengan semangat kolaborasi juga ya, akhirnya Bank Sumut menyiapkan anggaran untuk tenda dan sarana prasarana lainnya, sehingga tidak ada yang dipungut biaya speser pun dari pelaku UKM. Nah, kita berharap juga dengan tidak adanya biaya dari pelaku UKM ini, harga yang ditawarkan untuk jenis kuliner atau makanan dan yang lainnya ini juga tidak berlebihan gitu. Artinya harga yang normal. Nah, sehingga semua orang, semua pihak akan bisa menikmati bazar ini. Berikutnya juga di tahun ini Bapak Wali Kota mengarahkan pemerintahan kepada kami untuk menyiapkan UMKM unggulan dari setiap kecamatan, dan itu dibuatkan tempat khusus, itu berdampingan dengan tenda utama kita. Nah, ini merupakan UMKM unggulan dari setiap kecamatan di Kota Medan. Dan Bapak Wali Kota ingin menciptakan suasana di lokasi UKM unggulan ini
kurang lebih seperti suasana di Timur Tengah. Nah, sehingga kalau mau mencari kebab yang enak di Medan itu ada di situ. Mau mencari nasi biryani yang enak di Medan ada di juga, situ. betul ya, Nah, Pak. jadi taste-nya itu Arabian, seperti itu. Luar biasa Ya, sekali. taste-nya Arabian dan suasananya pun dibuat dia di lesehan. Seperti itu. Ada putubut pun ada untanya di situ. Tema Arabian Iya, jadi makanya kepada warga Kota Medan ini mari kita nikmati bersama dengan berhadir ya, menyaksikan, menyemarakkan kegiatan MTQ dengan segala hal-hal yang bisa kita lihat di lokasi tersebut. Baik, luar biasa sekali ya Pak. Tadi Bapak sempat menyampaikan mengenai dari pelaksanaan MTQ itu terdapat beberapa stand kuliner yang merupakan bazar dari UMKM, betul ya Pak? Ya. Selain itu juga bagaimana kalau kita bergeser sedikit berbicara mengenai rangkaian kegiatan nih. Kemarin itu di hari Sabtu tanggal 19 ya tepatnya Pak ya. Kita sudah sama-sama menyaksikan pawai ta'aruf yang dibawakan setiap kecamatan, dan kira-kira kegiatan selanjutnya akan ada apa ini Pak? Rangkaian kegiatan selanjutnya. Alhamdulillah kemarin dihadiri oleh hampir 12.000 kafilah dari seluruh kecamatan yang ada di Kota Medan, berlangsung dengan baik dan lancar. Berikutnya setelah pelaksanaan pawai kemarin ya, kita lakukan pembukaan ya. Betul. Mana opening ceremony-nya itu di tanggal 19 malam atau malam minggu. Nah, berikutnya mulai hari Minggu sampai dengan hari Jumat depan ya, tepatnya di tanggal 25, ini proses permusabakohan, kan demikian yang disampaikan oleh Pak Ketua Harian LPTQ tadi. Nah, dilaksanakan permusabakohan ini di 10 titik utamanya itu ada di lokasi utama di kilometer 10,5, 9 venue lainnya ini tersebar di kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Deli. Berikutnya untuk tanggal 26 malam itu akan berlangsung untuk acara penutupan sekaligus pengumuman pemenang dan juga penyerahan hadiah serta pengumuman untuk kecamatan tuan rumah tahun depan. Seperti itu Mbak Balkis. Baik, terima kasih Bapak Sofyan. Pemirsa yang di rumah jangan pergi kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, Siap menjalankan tugas. dan amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog khusus pembangunan Kota Medan dalam iNews Sumut, dan tentunya masih bersama dengan saya Balki Siregar. Masih membahas mengenai pelaksanaan MTQ ke-58 Kota Medan tahun 2025. Baik Bapak, saya ingin kembali bertanya nih, kira-kira penghargaan apa sajakah yang diberikan oleh pemerintah Kota Medan kepada para pemenang MTQ Kota Medan ke-58 tahun ini? Boleh saya bertanya kepada Bapak Ketua LPTQ Kota Medan, Haji Damri Tambunan SHI SPDI MPD. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan Bapak Aspem bahwa ada dana di LPTQ. Dana LPTQ ini salah satu adalah memberikan penghargaan kepada terbaik. Baik terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Dan itu hadiahnya juara 1 5 juta,
hadiah kedua itu 4 juta, hadiah ketiga itu 3 juta, kemudian hadiah harapan 1 2,5 juta, kemudian harapan 2 itu 2 juta, dan harapan 3 itu 1,5 juta. Selain piagam penghargaan yang sudah ditandatangani oleh Bapak Wali Kota dan ada trofi. Kemudian LPTQ juga akan memberikan hadiah kepada stand dari kecamatan, perangkat daerah yang sudah disusun juri-jurinya tersendiri, termasuk memberikan hadiah kepada pemenang pawai ta'aruf dan hadiah kepada stand terfavorit. Dan itu hadiah itu lebih apa namanya, dari hampir 1,5 miliar biaya untuk hadiah saja. Total hadiahnya. Total hadiahnya. Luar biasa sekali. Jadi ini adalah motivasi buat anak-anak, walaupun nanti ada yang menganggap ini sedikit sekali, tapi motivasi saja. Bagaimana supaya mewujudkan cinta kepada Quran itu. Baik. Dan tentunya hadiah itu bukanlah patokan ya Pak. Boleh dijadikan motivasi, namun tetap tujuan utama kita dalam MTQ ini adalah Cinta sebagai Quran. inspirasi untuk menumbuhkan cinta kepada Al-Quran. Tadi sudah Bapak sampaikan mengenai hadiah untuk pemenang yang mengikuti peserta yang mengikuti MTQ ini, dan juga bukan hanya itu, untuk bazar perangkat daerah juga pawai ta'aruf sudah disediakan, dan total hadiah mencapai ratusan miliar. Bukan ratusan miliar. Bukan Sekitar ratusan berapa, miliar. Pak? Hampir 1. Hampir. 1,454. Oh, 1,454 juta. 400-an juta. Iya. Wah, luar biasa sekali. Biasa. Dan tentunya nih anggarannya berasal tadi yang disampaikan Bapak Sofyan dari APBD, betul ya Pak? Dari Kota Medan. Baik, pemirsa, tadi kita sudah berbincang mengenai hadiah pemenang untuk peserta MTQ ini, dan untuk penutup pertemuan kita pada hari ini Pak, pembahasan kita pada hari ini, saya ingin bertanya dulu nih, mulai dari Bapak Sofyan selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Medan, bagaimana kesan, pesan, dan harapan untuk pelaksanaan MTQ kali ini dan juga untuk yang akan datang. Nanti akan bergilir. Siap. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Aziz. Ya, dari kami tentunya berharap dukungan serta doa dari seluruh warga Kota Medan ya. Kiranya pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran tahun ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, yang kemudian tentunya keberkahannya ini adalah untuk kita semua warga Kota Medan. Dan kami berpesan itu tadi ya, mari sama-sama kita semarakkan, kita ramaikan, kita sukseskan kegiatan musabaqah ini dengan sama-sama kita juga hadir dan menyaksikan qori dan qoriah kita dalam melaksanakan kegiatannya. Dan mari sama-sama kita nikmati 21 stand kecamatan dari seluruh Kota Medan dan bazar-bazar yang kami sebutkan tadi. Demikian. Baik, terima kasih. Selanjutnya singkat saja Bapak Dr. Haji Hasan Matsum MAG selaku Ketua MUI Kota Medan, silakan. Ya, terima kasih. Kalau dari MUI tentu mengajak masyarakat untuk terus membersamai Al-Quran, karena masih kita temukan di tengah masyarakat kita, terutama di kalangan remaja kita yang belum lagi melek untuk baca tulis Al-Quran. Jadi ini kita harapkan seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama mendidik dan mengajar anak-anak kita dari mulai kemampuan baca tulis Al-Quran dan terus selanjutnya menjadikan Al-Quran sebagai hudan atau petunjuk dalam kehidupan. Itu saya kira dari harapan dari kami. Baik, terima kasih Bapak. Mohon maaf, waktu kita kebersamaan kita pada hari ini sudah berakhir. Ya. Untuk itu pemirsa, kami ingin mengajak semua masyarakat Kota Medan untuk hadir menyaksikan dan memeriahkan pelaksanaan MTQ Kota Medan ke-58 tahun 2025 ini, yang mana arena utamanya ini berada di Jalan Yosudarso, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, untuk 8 hari ke depan mulai dari tanggal 19 hingga tanggal 26 April 2025, dan juga
untuk tuan rumahnya ini adalah Kecamatan Medan Dili ya Pak? Iya. Dan untuk tahun lalu itu pemenangnya Medan Selayang. Iya benar. Nah kira-kira siapakah yang akan menjadi pemenang tahun ini? Kita akan lihat bersama nantinya. Untuk itu pemirsa, saya Balki Siregar akhir kata mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.